Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menerapkan sifat qanaah dalam diri setiap muslim, yakni selalu ridha dan ikhlas dalam menjalani semua permasalahan yang tengah mereka hadapi, karena garis takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di zaman sekarang sifat itu mulai pudar dari hati kita. Banyak yang sering mengeluh tentang apa yang terjadi, apa yang telah menimpa hidupnya. Sampai-sampai ada yang berani menyalahkan Allah Ta'ala akan kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah penyebab hilangnya qanaah dalam diri kita? Bisakah kita menumbuhkan kembali sifat tersebut? Nah, pada pertemuan kita kali ini, mari kita simak penjelasan dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang makna qanaah secara detail. Bagaimana cara mendapatkannya dan rahasia sukses Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus. Al-iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa nambah, bisa kurang. Yang dimaksud iman nambah dan kurang bagaimana? Lawang percaya itu ya percaya ya. Percaya ya percaya. Tapi percayanya nambah, percayanya kurang maksudnya bagaimana? Orang kalau percayanya semakin kuat, taatnya tambah. Kalau percayanya mulai kendor, maksiatnya yang nambah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang percaya sama Allah sungguh-sungguh, percayanya kuat. Kalau pengen percayanya kuat, maka taatnya ditambah. Kalau taatnya ditambah, percayanya semakin kuat. Qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dan puas. Merasa cukup dan puas. Saya mau nanya kepada yang hadir semuanya ini. Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Kurang ya? Kalau kurang itu nggak jadi masalah. Merasa kurang itu yang masalah. Jadi ketika 2 juta itu kurang, tapi saya merasa cukup dengan 2 juta, bahagia. Tapi kalau 2 juta, memang kenyataannya kurang menurut hitung-hitungan, tapi dia merasa kurang, itu walau dikasih 10 juta akan tetap kurang. Karena hatinya nggak pernah puas. Hatinya selalu merasa kurang. Karena itu kenali kapasitasmu. Yang dimiliki apa? Disyukuri, dinikmati, dirasakan, dirasakan, dienak-enakan. Apa bedanya orang naik mobil harga 5 miliar tapi masih cari terus merasa kurang, sama orang naik sepeda ontel juga cari merasa kurang. Itu sama-sama miskin, cuman beda tumpangan, gitu aja. Sama-sama miskin, beda tumpangan. Tapi ada satu orang jalan kaki, dia nggak pernah merasa kurang. Dia merasa
puas, aku udah punya, aku sudah cukup. Sehingga dia disalib model apapun nyantai-nyantai saja. Hidupnya enak. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Pertanyaannya, pengen kaya atau miskin? Syarat pengen jadi orang kaya, jangan nyari lagi. Bingung. Saya nggak ngomong jangan kerja loh ya. Perlu dicermati loh. Bukan tidak kerja, jangan cari lagi. Ada satu resep. Cek ya, ini dicek. Kira-kira kamu di rumah, itu 24 jam atau kamu di rumah sekitar 5 jam. Cek. Berangkat kerja jam berapa? Jam 5. Jam 5 berangkat kerja. Jam 6 berangkat kerja. Ya udah anggap saja jam 9 ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 jam. 8 jam di rumah. Tidurnya berapa jam? Mulai tidur anggap jam 12 ya. Bangun jam 4. Berarti tidurnya 4 jam. 8 jam dikurangi 4 jam. Jadi sisa berapa? 4 jam. Mandimu berapa jam? Mandinya berapa jam? Ya kalau sempat mandi pulang kantor dan mandi mau berangkat ke kantor, kurang lebih 1 jam dengan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Kurang lebih 1 jam. Berarti sisa waktu berapa jam? 3 jam. 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? Cek. Berarti hidupmu habis di mana? Sekarang mana yang lebih penting? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Pertanyaan selanjutnya. Apakah akan kau jual hidupmu dengan murah? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Akankah kau jual hidupmu dengan murah? Jadi kamu digaji 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi kamu kehilangan waktu cuma punya 3 jam. Berarti kamu jual hidupmu mahal atau murah? Murah. Berarti untung atau rugi? Rugi. Betul ya? Dan apa yang menyebabkan rugi? Satu penyakit namanya tidak bisa qanaah. Nggak bisa qanaah. Tapi kalau bisa qanaah, Masya Allah, nanti akan banyak waktu kita itu merdeka. Waktunya bebas. Kerjanya luar biasa, tapi waktunya juga luar biasa. Itu namanya al-barokah. Namanya berkah. Caranya bagaimana? Menikmati yang ada, mensyukuri yang ada. Dalam kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu disebutkan, zaman dahulu kala ada satu waliullah ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Dan tidak pernah menunjukkan dirinya miskin, meskipun sebetulnya nggak punya uang. Jadi bajunya rapi, ya, murah senyum. Kalau punya apa-apa dibagi ke orang, ya dibagi ke orang. Nggak pernah menunjukkan dirinya itu miskin. Anehnya, semua orang kasih dia. Dia nggak pernah minta, semua orang kasih dia. Fulan kasih. Dibagi, datang lagi. Dibagi, datang lagi. Nggak pernah habis. Terus ada. Akhirnya muridnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, muridnya nanya ini. Muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu nanya. Ini Habib yang hidupnya tahun 1100 Hijriah. Tahun 1100 Hijriah, 300 tahun lalu di Hadramut. Muridnya nanya, "Bib, ini satu orang ini kan ibadahnya luar biasa. Gak pernah nunjukkan miskin, gak pernah nunjukkan butuh, tapi dia bagi ke orang. Kok semua orang kasih dia ya? Kok rezekinya mendatangi dia? Ini rahasianya di mana? Rahasianya di mana? Sementara yang lain nunjukkan miskin yang gak dapat duit. Yang lain cari sumbangan keliling gak dapat duit. Dia gak keliling, didatengin sama duit. Rahasianya di mana? Mau tahu rahasianya enggak?
Wani piro. Katanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apakah kamu gak paham? Apakah kamu gak paham? Kalau yang namanya qanaah, merasa puas dengan yang dimiliki, merupakan magnet penarik rezeki. Merupakan magnet penarik rezeki. Makanya dikatakan siapa yang hatinya merasa butuh kepada manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran tampak di depan matanya. Kefakiran di depan matanya. Walaupun punya berapapun akan habis. Ya, dan dia nggak pernah merasa puas. Hatinya akan selalu ngemis minta sama manusia, nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba cek kehidupannya para wali. Subhanallah, luar biasa. Kalau dilihat hidupnya terima tamu. Hidupnya terima tamu. Dan tamunya al-fuqara wal masakin wa ngeruwetin. Iya. Kalau yang kaya juga ngeruwetin juga. Datang bawa masalah, ya pulang minta masalah selesai. Betul kan ya? Siapa itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini datang ke ulama, ke orang-orang soleh ini, kalau ada masalah. Nggak ada masalah, ya udah, biasa-biasa saja. Rumahnya nggak pernah sepi, rumahnya ramai, kedatangan tamu yang modelnya aneh-aneh. Yai, ini hutang sekian bulan nggak lunas-lunas, Yai, kerja mentok, Yai, Habib, ini istri saya begini, Habib, pusing sama istri saya, Habib. Gantian istrinya lapor, Habib, suami saya nyebelin, Habib, bisa ditukarkan atau tidak? Masya Allah, pusing ini ya, ini pusing. Orang modelnya macam naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya, ini Habibnya kiainya, kerjanya biasa-biasa saja. Kerjanya biasa. Bawa sarung, jual sarung. Bawa parfum, jual parfum. Lihat rumah di pinggir jalan akan dijual, dipotret cepret gitu kan ya. Ya model di foto ya. Kira di share ke temennya, subhanallah. Jadi duit. Nyantainya kerjanya luar biasa. Bisa jamu tamu. Buat acara ya ada saja rezekinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, merasa kaya. Makanya nggak pernah merasa miskin. Bagi ya berani saja. Nyoh. Kenapa? Sugih aku. Aku kaya. Kenapa aku kaya? Karena punya Allah yang maha kaya. Nah gimana caranya biar kita merasa punya Allah? Yakin benar, percaya benar. Sehingga hidup kita itu nyantai-nyantai saja. Nyantai-nyantai saja. Tidak takut jatuh miskin. Kenapa? Aku sudah miskin. Kenapa harus jatuh lagi? Memang aku orang miskin, tapi aku kaya karena punya Allah. Aku butuhkan hanya Allah. Kenapa? Nah, karena semua punyanya Allah. Dunia punyanya Allah, akhirat punyanya Allah, rezeki yang bagi Allah, bencana yang bisa singkirkan Allah, semuanya di tangan Allah. La haula wala quwata illa billah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Berarti sekarang saya mau memiskinkan diri saya di hadapan Allah, ngemis kepada Allah, minta sama Allah. Enak hidupnya. Pertanyaan saya kepada Anda semua, pemirsa dimanapun Anda berada, yakin nggak kau sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Percaya. Saking Allah itu pengen membuat Anda yakin, saya yakin. Karena Allah Maha Paham, banyak hambanya yang nggak percaya, banyak hambanya yang ragu, banyak hambanya yang kurang yakin. Ulama mengatakan asyak fir rizq, asyak fir razik. Siapa yang meragukan rezekinya berarti meragukan yang maha memberi rezeki. Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang maha memberi rezeki. Subhanallah, ikhwani rahimakumullah. Saking Allah sayangnya sama kita, itu di hadis disebutkan, bikat bi rezeki, suruh mencatat rezekinya dari mulai lahir sampai mati. Catatannya ada semua. Artinya apa?
bayi kamu lahir jangan ragu ya. Pokoknya kalau kamu lahir ya, itu rezekimu sudah ada. Rezekimu hari ini ada, besok ada, lusa ada. Catatannya detil. Malaikatku sudah nyatet. Makanya kamu gak usah ragu. Malaikat gak akan lupa. Malaikat yang bagi rezeki atas perintah Allah Ta'ala gak mungkin lupa. Kenapa? Karena Allah sudah suruh malaikatnya catat rezeki hambaku. Begini. Ini enaknya dibahas pakai bab makanan. Kalau pakai bab makanan, insya Allah bisa masuk semua. Pernah pesan makanan di sebuah restoran? Pernah ya? Datang pelayannya, betul? Bapak mau minum apa? Es teh, catat es teh. Apalagi? Es jeruk, catat es jeruk. Apalagi? Teh panas, catat teh panas, betul? Ya. Makannya apa Pak? Sate, gulai, tongseng, tempe, tahu, sayur asem, A sampai Z, dicatat semua. Selesai mencatat, itu si emas atau si mbak langsung pergi atau konfirmasi? Konfirmasi, betul. Saya mau cocokkan, betul nggak ini pesanan Bapak? Betul ya? Bapak pesan minum 3, Bapak pesan makanan ada 9 item, makannya betul Bapak? Betul. Silakan ditunggu 15 menit, insya Allah akan tersaji. Kurang lebih begitu, 10 menit akan tersaji. Datang nih makanan satu persatu, minumannya keluar, makanannya keluar. Itu di meja ada apa tulisan yang ditempelkan, betul? Tulisan ditempelkan. Begitu sudah datang dicoret, datang dicoret, datang dicoret, begitu sudah selesai dicoret semua, berarti semua menu yang dipesan sudah keluar, betul? Nah kalau memang sudah ada catatannya, kamu lihat ada catatannya, kan kita nggak mungkin ragu. Gak mungkin ragu si emas lupa. Jangan-jangan si emas lupa nih ya, ST-nya kok gak keluar-keluar. ST-nya kok gak keluar-keluar. Jangan-jangan si emas lupa. Ngeyel nih, manggil mas ya. ST-nya lupa. Si emas ngomong, enggak Pak, sabar, S-nya habis. Gak akan sampai. Tunggu saja Pak, kalau sudah waktunya S-nya akan sampai. Betul seperti itu? Oke, sekarang mulai paham? Sebelum kita lahir, usia 4 bulan di kandungan, itu catatan yang akan dikeluarkan 4 bulan plus 1 detik, 4 bulan plus 2 detik, 4 bulan plus 3 detik, 4 bulan plus 10 hari, 5 bulan, sampai kalau umur kita tuh 80 tahun, detik demi detik catatannya ada, dan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantarkan rezeki hambaku ini sesuai yang kucatat. Begitu kamu kok masih takut miskin, Masya Allah. Takut gak punya, takut gak dapat. Lu nyatanya Habib, saya pengen beli handphone kok belum dapat. Itu ibarat kamu pesen es teh, esnya habis, tenang. Nanti kalau udah jamnya, waktunya, handphone akan datang. Paham? Bisa nggak percaya begitu? Bisa nggak yakin begitu? Kalau urusan makanan yakin. Udah kok, udah dicatat sama masnya, yakin. Betul ya? Yakin. Tapi kalau urusan begini, Allah yang bilang sudah aku perintahkan malaikat untuk mencatat. Malaikat gak menentukan loh, bikat lebih. Cuman mencatat apa yang udah ditentukan sama Allah, diurus sama Allah, dicatat malaikat, bukan dicatat Lauhul Mahfuz, tapi dicatatnya itu diletakkan di jasad kita. Banyak ulama mengatakan letaknya itu di dahi, ada mengatakan di pundak. Jadi kalau kamu itu nanti sampai makom tertentu, udah jangan ngarang-ngarang. Itu nanti kalau udah makomnya para wali, itu lihat dahinya orang paham. Besok dapat mobil, tahu. Oh, lusa kelihatannya mau nikah. Tahu itu ya. Catatannya ada. Tapi kamu jangan ketemu temanmu gaya. Sudah saya baca dahimu. Kelihatannya kamu besok mati. Ternyata yang ngomong mati duluan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan ngarang. Maksudnya apa? Allah pengen meyakinkan hambanya. Kamu jangan ragu. Aku nih Rabbul Alamin ya kamu. Yang ngatur jagat raya kamu. Terima kasih Allah.
Semuanya udah diatur sama Allah, diurus sama Allah. Sehingga seharusnya kita tenang, karena yang ngurus Allah. Gak mungkin ada yang lewat, gak mungkin ada yang luput. Semua sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir, pokoknya kamu landing di muka bumi, hidup di muka bumi, urusan hidupmu sudah aku penuhi semua. Yang penting kamu ibadah saja, selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beriman aku, untuk nyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat tahu sholatnya ngadep siapa? Ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia zikir, gak sekedar mengucapkan kalimat zikir, tahu siapa yang dizikiri, yang diingat, yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidupnya selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah seperti itu, jadinya manusia yang luar biasa. Jadi paham atau nggak paham ini? Apa yang dipahami? Sudah ada catatannya lengkap, betul. Tapi selama ini kita kan menilai catatan itu momok ya. Suatu yang menakutkan, udah ada catatannya menakutkan ya. Padahal seperti pesan, dan bayangkan yang mesenin Allah. Dan Allah cinta sama hambanya, pesanannya bagus semua. Masalahnya kamu tuh gak mau husnudzon sama Allah. Perintahnya Nabi Muhammad SAW, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, dua sifat, dua hal yang baik, tidak ada kebaikan bisa mengalahkan kedua hal tersebut. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua keburukan yang tidak ada keburukan bisa mengalahkan dua keburukan tersebut. Yang pertama, prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, prasangka buruk kepada hamba Allah. Maka ketika orang itu meragukan besok bisa makan atau tidak, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah. Sementara Allah sudah mengatakan, jangan bingung. Mau punya utang, mau nggak punya utang, mau pengangguran, dipecat dari perusahaan, nggak usah bingung. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Nah, saya punya utang, bayar. Pakai apa? Duit. Mana duitnya? Belum ada. Namanya juga belum ada, yang ngomong belum ada. Di tangan saya duitnya belum ada. Tapi di sisi Allah duitnya sudah ada. Kapan cair? Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Ya tapi kapan kira-kira? Allah udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Yaj'al lahu makhraja. Masalahnya apapun selalu Allah kasih solusi. Udah kepepet kata orang, nggak mungkin ada jalan. Nggak mungkin dia selamat. Nyatanya yang satu ini selalu lolos, selalu selamat. Dihimpit masalah model apapun, dia keluar dengan kemenangan. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Yang ngasih jalan keluar Allah, yang carikan jalan Allah, yang pilihkan jalan Allah, yang memberi solusi Allah. Dia nggak sempat cari solusi, nggak sempat cari jalan. Allah yang kirimkan jalan, Allah yang kirimkan solusi. Hidupnya nikmatnya luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezeki Allah nggak mau ngasih tahu dia. Dia kerja jual batu akik, ya ternyata di situ nggak dapat rezekinya. Kenapa? Allah nggak mau ngasih rezeki kepada orang yang percaya sama Allah, hamba yang percaya sama Allah menurut perkiraannya. Karena langkah Allah tidak boleh diperkirakan oleh hambanya. Hambanya nggak bisa memperkirakan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mencurahkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jualannya akik, rezekinya bukan akik. Jualannya rumah, rezekinya bukan rumah. Kerjanya di kantor, rezekinya justru di rumah. Aneh, kenapa bisa seperti itu? Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang percaya sama Allah paham, sehingga dia keluar saja. Rezekiku bukan di kantor. Lah ngapain kamu ngantor? Bukan cari rezeki. Lah terus ngapain? Ibadah. Saya mau jadi karyawan yang jujur. Saya mau ibadah. Gaji orang beriman bukan dari gaji. Gaji itu terduga. Gaji itu bisa diperhitungkan. Saya nunggu rezeki dari Allah yang nggak bisa saya duga.
nggak bisa saya perhitungkan. Caranya bagaimana? Caranya saya kerja benar. Kalau saya kerja benar, saya bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah akan munculkan rezeki dari arah yang nggak pernah saya duga. Santainya luar biasa. Sekarang tidak. Nggak nyantai. Hidupnya ruwet, kemerungsung kata orang Jawa. Nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Ragu. Ya nggak bisa nyaman. Di jalan nggak tenang. Di rumah nggak tenang. Di mana-mana nggak tenang. Kenapa? Gak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar semua itu muncul, kepercayaan, keyakinan tadi, caranya dengan cari ilmu. Cari ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Anbiya wal Mursalin. Dan beruntungnya kita karena Nabi kita adalah pimpinannya semua Nabi dan Rasul. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita punya Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi selalu disuruh minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu terus. Ilmu itu diwariskan sama Nabi kepada para ulama. Dan alhamdulillah para ulama oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk menyebarluaskan ilmu itu kepada khalayak ramai. Sehingga masyarakat dengan mudah sekarang belajar cari ilmunya para ulama. Begitu punya ilmu, hidupnya akan semakin tenang. Kenapa? Takwanya semakin naik, yakinnya semakin kuat, percayanya semakin mantap. Sehingga hidupnya menghadapi badai model apapun, nyantainya luar biasa. Satu hal yang harus kita lakukan. Percaya sama Allah. Nah, kalau percaya sama Allah ya sholatnya benar. Itu namanya percaya sama Allah. Ada majelis hadir. Saya mau kasih tips boleh? Ya buat Ustadz Noval dan murid-muridnya ini. Tips. Dulu tempat saya ngajar itu enggak segede ini. Ini gede ini. Iya, tempat saya ngajar itu ruangan tamu itu sama sini. Ruangan tamu kecil itu sama depannya nih, teras. Ruang saya ngajar di rumah 30 orang. Cuman saya selama di mana-mana ngomong, saya akan punya gedung insya Allah 3 lantai. Musola 3 lantai. Sudah itu sudah. Itu dulu, cerita dulu. Nanti yang sekarang lain lagi gitu kan ya. Itu sudah terjadi. Yang belum terjadi nanti. Ya. 3 lantai. Waktu itu saya ngomong gitu. Mungkin orang bilang dari mana bisa 3 lantai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terwujud. Ya, terwujud. Makanya katanya para habaib, kamu tuh kalau pengen tuh ya udah pengen saja, jangan usah banyak mikir. Orang pengen kok pakai mikir kan bodoh. Saya pengen handphone, terus pakai mikir, duitnya dari mana? Ya Allah. Allah cuman bilang pengen minta. Duitnya dari mana? Ya nanti Allah yang ngasih. Caranya gimana? Ya urusannya Allah. Jalankan saja tugasmu. Kalau kamu belajar ya belajar. Kamu kerja ya kerja. Jadi istri ya jadi istri. Kan gitu ya. Nanti Allah yang wujudkan. Lah karena kamu udah mikir sendiri, ya kata Allah urusono dewe. Kamu gak percaya urusono dewe. Coba kalau kita percaya sama Allah Ta'ala. Saya percaya aja sama Allah. Ngapain ikut mikir? Akhir April, 24 April, pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah 2,9 M wajib lunas. Katanya yang punya tanah. Dan menurut perjanjian ya di notaris wajib lunas. 2,9 M berarti 1 bulan terhitung Februari, Maret, April. Nah terus kok nyantai saja? Uang saya punya Allah. Lah terus nanti gimana? Ya nanti dilunasi. Lunas Beb, yakin 200 miliar % lunas insya Allah. Dari mana Beb? Ya dari Allah. Caranya bagaimana? Berarti kamu gak lulus nih. Cara itu bukan urusan saya dan bukan urusanmu. Cara itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting aku jalankan tugas. Tugasku ngajar. Tugasku bekerja. Setelah itu selesai. Bisa nggak percaya gitu? Mikir. Selesai.
Tapi kan ya ini tiap bulan 1 M ini dari mana? Habib jualan buku di depan aja belum tentu ada yang beli itu. Itu teman-teman saya jualan buku di depan ya. Jualan buku di depan, belum tentu ada yang beli. Habib kok paham pengalaman. Walaupun pengajian tabligh akbar bawa buku 50 eksemplar juga enggak habis. Laporan dari teman saya, Habib, alhamdulillah bukunya laku. Alhamdulillah. Berapa? 1 eksemplar, Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi jalan. Kerja, jual buku. Hadir majlis, ngurus majlis. Ya, ngurus majlis. Terus selesainya gimana, Habib? Bukan urusan saya. Biasakan begitu. Biasakan yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yakin pasti beres. Nah, yang buat gak beres tuh karena kurang yakin. Jelas semuanya? Nah, termasuk pertanyaan orang-orang yang kurang yakin, pertanyaan model begini. Yai, saya udah mentok, Yai. Udah mentok. Amalan Yai udah saya jalankan semua. Hasilnya 0. Ada yang lain gak, Yai? Ada amalan lain gak, Yai? Kapan selesai urusan saya ini, Yai? Ini orang gak yakin. Kalau orang yang yakin tuh sampai kiainya nanya, gimana urusanmu beres? Beres, Yai, beres. Ya, cuma belum lunas. Loh maksudnya? Yo kan sudah saya amalin, Yai. Beres. Yai jangan pikiran, Yai. Justru dia nasihatin kiainya. Habib jangan pikiran, Habib. Beres. Gak usah pikirkan saya. Tenang, Habib. Saya yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Habibnya sama kiainya yang bingung. Ini orang sadar apa stres? Was-was sadar atau stres. Itu orang yakin benar, itu orang percaya. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Mari kita amalkan, kita terapkan dalam hidup. Mudah-mudahan dengan ini hidup akan menjadi tenang, bahagia, dan sukses selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.